Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat masih bersama-sama menikmatinya hingga sekarang ini. Sholawat beriringkan salam tak luput kita hadiahkan kepada junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Nabil Tirgustanto dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Raja Widya Novci. Yang saya hormati para penonton YouTube dari channel Raja Widya Novci. Dan jangan lupa untuk selalu menekan like, komen, dan subscribe agar menambah ilmu pengetahuan yang sangat luas. Langsung saja tanpa mempersingkat waktu, saya akan memberikan sebuah kultum yaitu mengenai dengan tema mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang benar jika dikatakan bahwa sebagian besar manusia itu adalah orang yang tidak mau bersyukur atau tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika Allah taala telah begitu banyak memberikan nikmat baik yang sifatnya zahir maupun batin. Hal itu tidak membuat mereka sadar dan tergerak untuk semakin menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah melainkan menjauh dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah tersebut sebagai balasan atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan sebaliknya, kenikmatan itu justru membuat mereka semakin jauh dan dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah kewajiban seorang hamba adalah bersyukur serta tidak kufur. Banyak sekali dalil-dalil yang terdapat di dalam Alkitab maupun As-Sunnah yang menjelaskan memerintah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan melarang kita untuk kufur terhadap nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya, aku ingat pula kepadamu dan bersyukur kepadaku dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Quran Surah 2 ayat 152. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kalian dan juga terhadap terjaganya azab yang pedih dari kalian. Di dalam syukur harus terdapat pengakuan dan kesadaran bahwa nikmat itu semata-mata dari Allah. Zikir dan pujian yang diucapkan melalui lisannya serta ketaatan anggota badannya untuk semakin tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Beliau menambahkan juga, dan karena lawan dari syukur adalah kufur, maka Allah Ta'ala melarang darinya, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Yang dimaksud dengan kufur di sini yaitu sesuatu yang menjadi lawan dari syukur. Di tempat lain Allah juga berfirman yang artinya, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah 16 ayat 83. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid berkata bahwa yang maksudnya adalah kata-kata seorang, ini adalah harta kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyangku. Aun bin Abdullah mengatakan yakni mereka kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Dan menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka mengatakan ini berkat syafaat sesembahan kita. Kitabut Tauhid Syekh Muhammad At-Tami. Yang kedua yaitu segala nikmat yang kita terima adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman yang artinya,
Dan tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 16:3. Syekh Shalih Al-Utsaimin Syekh Hafizullah berkata, ini adalah dalil yang tegas dan jelas yang menunjukkan bahwa nikmat apa saja itu adalah dari Allah. Karena lafaz nikmat dalam ayat ini datang dalam bentuk nakirah dan dalam konteks penafian, sehingga lafaz nikmat dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang umum, maka tidak bisa dikecualikan darinya suatu macam nikmat tertentu. Itu datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Syukur merupakan salah satu makom derajat yang tinggi dari seorang hamba. Rasa syukur itulah yang dapat membuat seorang hamba menjadi sadar dan termotivasi untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan dari Nabi bahwasanya beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Ketika itu ditanyakan kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu baik yang telah lewat ataupun yang akan datang." Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadikan hambanya yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kita mengetahui ini, iblis laknatullah alaih, sebelum dia terusir ke dunia, dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk menggelincirkan manusia dan akan menghalangi mereka untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah mencerminkan perkataan iblis ini, "Kemudian sungguh kami datangi mereka Bani Adam dari arah depan, arah belakang, samping kanan dan samping kiri mereka, sehingga tidak akan kau dapati kebanyakan di antara mereka yang telah bersyukur." Quran surah 7 ayat 17. Bagaimana menjadi hambanya yang bersyukur? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, syukur itu menurut asalnya adalah pengakuan akan nikmat yang telah Allah berikan dengan cara tunduk kepadanya, merasa dihina di hadapannya dan mencintainya. Maka barang siapa yang tidak merasakan bahwa itu adalah suatu kenikmatan, maka dia tidak akan mensyukurinya. Barang siapa yang mengetahui itu adalah nikmat namun dia tidak mengetahui dari mana nikmat itu berasal, dia juga tidak akan mensyukurinya. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan bahaya untuk orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah juga kepada Rabb kalian mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih." Quran surah 14 ayat 7. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memberikan janji kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur, sekaligus memberikan ancaman yang keras bagi mereka yang berani untuk kufur kepadanya. Bukti dari ancaman Allah ini dapat kita lihat dari kisah-kisah orang di sekitar kita, atau dari apa yang Allah ceritakan langsung dari dalam ayatnya yang tentang kisah Quran. Allah berfirman yang artinya, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Qarun. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran surah 28, 78, 79 dan 81. Wal iyazu billah, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian hasil kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan para penonton yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.